وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Para jemaah sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga pada siang hari ini alhamdulillah kita masih dipertemukan di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sholat zuhur berjamaah. Dilanjut dengan pengajian rutin setiap hari Rabu ba'da zuhur, yang mana kita berharap mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadi wasilah turunnya rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat junjungan alam, yakni habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya yang selalu dan senantiasa bersolawat kepada beliau, yang cinta serta menjunjung tinggi sunnah dan ajarannya, mendapatkan syafaatul umat yaumul qiyamah nanti. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang tadi saya baca di awal mukadimah adalah ayat yang cukup populer di telinga kita, cukup akrab di telinga kita. Allah ingatkan kepada kita wal asri dengan memakai wawu qasam, sesuatu hal yang perlu kita perhatikan. Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Akhdari di dalam kitab Jauhar Ma'un mengatakan, biqasamin qad inna lamul ibtida wa nunai tawkidi basmun ukina. Satu di antara alat atau kata yang dipakai untuk menguatkan sesuatu agar senantiasa diperhatikan dan tidak diragukan adalah dengan memakai wawu qasam, huruf qasam, al-waw wal ba wa ta, yang punya arti demi, wal asri demi masa. Ada ulama yang mengatakan demi waktu asar. Asar sebentar lagi maghrib, maghrib sebentar lagi isya. Zaman kita ada di zaman asar. Sebentar lagi kita akan menutup mata. Maka siapin diri dengan memperbanyak amal kebaikan. Dan sesudah qasam ini demi masa, Allah katakan innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Ketika awal atau sebelum kalimat manusia dalam keadaan rugi, Allah pakai kata waktu. Sudah barang tentu hubungannya dengan waktu. Manusia yang rugi adalah manusia yang menyia-nyiakan waktunya, terbuang percuma tanpa ibadah, tanpa ketaatan, tanpa kebaikan. Padahal kita punya ajal, kita bakal mati. Yang datang bakal pulang, yang gak ada bakal tiada. Dari Allah kita berasal dan bakal kembali ke Allah kita pulang.
semua bakal kena hukum kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti bakal merasakan mati. Wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semua balasan dari apa yang kita lakukan di alam dunia bakal dibalas nanti di hari kiamat. Faman zumziha 'anil nar wa udkhilal jannah, siapa orang yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh ia sudah beruntung. Jawaban dari apa yang bakal kita terima ada sekarang ini. Orang-orang yang bakal rugi adalah manusia yang melewatkan waktunya begitu saja terbuang percuma tanpa ibadah. Dan waktu itu ada 3. Ada waktu masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Masa lalu 5 menit yang lalu, 10 menit yang lalu, 1 jam yang lalu tidak akan kembali lagi. Masa sekarang yang saat ini kita rasakan, inilah masa sekarang kita. Dan masa yang akan datang yang belum tentu kita bakal ngerasain di alam dunia. Sementara dunia darul amal, dunia adalah tempatnya beramal, bekerja, tempat kita meraih sebanyak-banyaknya pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan dibalasnya? Nanti sesudah kita meninggalkan alam dunia. Sekarang banyakin amal, banyakin kebaikan. Tazawwad minal hayati lil ma'ad wa kumlillah wa'mal khairal zad. Atardu an takuna rafiqa qawmin lahum zadun wa anta bi ghairi zad. Berbekalah engkau dari hidup yang singkat ini lil ma'ad, untuk hari di mana kita bakal kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kum, bangkit. Wa kum lillah wa'mal khairan zat, bangkit beramal karena Allah, sebab amal yang ikhlas karena Allah adalah sebaik-baik bekal. Atardu antakuna rafiqa qaumin, apa kau ridho jadi teman suatu kaum? Mereka rajin ibadah, mereka rajin taat, mereka sering berderma di alam dunianya, mereka rajin melaksanakan kebaikan-kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anta bi ghairi zad, sementara engkau pulang ke hadirat Allah tanpa bekal sedikit pun. Innal insana lafi khusrin, manusia sesungguhnya dalam keadaan rugi. Ketika saat usia mudanya dia sia-siakan, waktu hidupnya dia sia-siakan, waktu sehatnya dia sia-siakan, waktu kayanya dia sia-siakan, waktu senggangnya dia sia-siakan. Rugi dia. Illal ladzina amanu, siapa yang tidak rugi? Kecuali orang-orang satu yang beriman. Modal hidup pulang bahagia kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala aman. Sebab sebanyak apapun kita punya amal kebaikan, sehebat apapun kita ibadah, sebanyak apapun kita sedekah, sementara kita tidak memiliki iman, mohon maaf, yang kita kumpulkan adalah 0. Ada 0 3 karung, nilainya ada nggak? Nggak ada. 0 7 karung nggak ada. Tapi 0-nya 1 diawali dengan angka 1, dia jadi 10. 0-nya 2 diawali dengan angka 1, dia jadi 100. Manusia yang beramal, berbuat kebaikan, sedekah kepada orang-orang yang susah, dia bantu orang yang membutuhkan, anak yatim, piatu dia santuni, tapi sayang dia tidak beriman. Mohon maaf, di alam dunia saja dia dipuji sebagai seorang yang dermawan, tapi di akhirat tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita menjadi satu kewajiban untuk senantiasa menjaga keimanan yang ada di dalam diri kita tetap ada sampai dengan akhir hayat. Sebab Rasul sudah menjanjikan, man kana akhir kalamih la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya dia mengucapkan la ilaha illallah dalam artian walau lidah belum tidak bisa berucap, badan lumpuh tidak bisa bergerak, tapi hati melekat la ilaha illallah, keyakinan dan i'tikad, akidah melekat, tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad itu utusan Allah, dakhalal jannah, masuklah ia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jaminan masuk surga. Punya iman. Bahkan sebangkar apapun seseorang, mohon maaf, walau dia berbuat banyak dosa, sementara dia punya iman, masih ada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsinya Allah berfirman, wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasani bis syahadah kaman kadzdzaba bi adkhilukumul jannata bi rahmati. Ketika nanti orang-orang yang beriman ada yang dimasukkan ke dalam surga karena ia tidak punya dosa, ada pula orang yang beriman punya memang iman tapi sholat tidak, puasa kagak, zakat tidak, keimanan di dalam dirinya melekat, coba ia punya dosa, dimasukkan ia ke dalam neraka. Ketika sudah dimasukkan ke dalam neraka, Allah berfirman, wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasani bis syahadah kaman kadzdzaba bi. Demi keagungan dan kemuliaanku, tidaklah aku jadikan orang yang murni bersyahadat kepadaku kaman kadzdzaba bi, seperti orang yang membohongkan aku, seperti orang yang mengingkariku, seperti orang yang kufur kepadaku. Tidak sama. Adkhilukumul jannata bi rahmati. Allah perintahkan malaikat turun ke dasar neraka, ambil tuh orang yang beriman, keluarkan dari dalam neraka, masukkan ke dalam surga bi rahmati, dengan rahmatku, kata Allah. Itu seburuk-buruk orang beriman nasibnya seperti itu. Cuma na'udzubillah summa na'udzubillah, kita jangan sampai kayak begitu. Walaupun ujung-ujungnya surga, cuman kan mampir dulu 1000 tahun, 2000 tahun di dalam neraka. Jangankan di neraka, di dalam dunia saja api yang paling ringan, api yang ada di dalam ujung rokok, kalau kita sundutkan ke kulit kita, menjerit kita. Apalagi api yang sebenarnya nanti di neraka. Ini tentang bab keimanan dulu. Maka dalam rangka mempertahankan akidah dan keyakinan kita, keimanan kita supaya terus melekat bahkan bertambah, disuruhlah kita benar-benar, kata Syekh Abdul Ahmad Ibn Ruslan di dalam kitab Subhannya, fakum minal imani bimazidi wa bisoba'il qalbi dan tajdidi bikasratis salati wa ta'ati wa tarki malin nafsi bin syahwati. Hendaknya kian hari kian waktu imanmu semakin bertambah. Wa bisoba'il qalbi tajdidi, ketika iman bertambah, bersih hati yang terlihat adalah indah. Saat dikasih senang indah, saat dikasih susah indah, saat untung indah, saat rugi indah, saat sehat indah, saat sakit indah. Kenapa? Biadikal khair. Orang yang imannya bertambah, apa yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Sepahit apapun ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, buat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi imannya kian hari kian waktu bertambah, sesuatu yang pahit tidak jadi musibah buat dirinya. Toh kita sering minum yang pahit-pahit, tapi toh itu bukan racun, malah badan kita alhamdulillah segar bugar, sehat walafiat. Toh kadang-kadang kita ngerasain satu saat datang ke dokter malah disuntik sakit, iya sakit, tapi besok badan alhamdulillah sehat walafiat.
wa fi sawail qalbi dan terjadi orang yang imannya senantiasa bertambah. Lihat apapun yang ada di hadapan dia, ketentuan apapun yang diberikan oleh Allah, itulah yang terindah. Seraya sentak lidah berucap, hati mengakui, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada ciptaanmu yang sia-sia. Semuanya indah, semuanya bagus. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Para kalimat subhana litansih, untuk membersihkan sifat-sifat yang tidak pantas di Allah. Bahwa Allah memiliki kekurangan, nggak ada. Bahwa Allah zalim, tidak ada. Yang suka zalim itu kita. Allah pada zalim. Oh ya iya, ada anak kecil belum punya dosa dikasih sakit sama Allah. Itulah keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang ada di alam dunia ini adalah miliknya. Kalau HP ini milik saya, terserah saya. Saya mau simpen di atas, mau simpen di bawah, terserah saya. Ini HP milik saya. Semua manusia, semua makhluk yang ada di alam dunia, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semuanya milik Allah. Terserah Allah. Allah mau bikin kaya itu makhluk, terserah Allah. Allah mau bikin miskin itu makhluk, terserah Allah. Udah milik Allah. Maka kita disuruh untuk menambah keimanan kita. Apa yang kita lihat akan terlihat indah. Dengan cara apa iman itu bertambah? Bikasrotis sholati, banyakin sholat. Tidak hanya dengan sholat yang wajib, tambah dengan sholat sunnah. Banyakin puasa, tidak hanya puasa yang wajib, tapi juga puasa sunnah. Tidak hanya mengeluarkan harta yang wajib zakat, tapi juga mengeluarkan yang sunat sedekah. Maka akan bertambah keimanan. Semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin nempel, melekat. Apalagi itu sudah jadi hiasan diri dalam kehidupan sehari-hari. Yang bahasa agama mengatakan istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Buat orang yang mantap dirinya mengucap Rabbuna Allah, bahasa singkat dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tsumma istaqamu, lalu dia istiqomah, mau susah tetap sholat, senang sholat, untung sholat, rugi sholat, sehat sholat, sakit juga tetap sholat, tetap ibadah kepada Allah. Dalam situasi dan keadaan apapun tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat sakaratul maut, tatanazzalu alaihimul malaikatu, turun malaikat. Seraya malaikat akan berkata buat orang yang istiqomah dalam keimanannya dan keyakinannya, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru, Allah katakan malaikat, kasih kabar gembira, bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang sudah dijanjikan oleh Allah. Jaga keimanan kita, tambah keimanan kita. Apalagi sekarang banyak godaan dari sana sini, hebatnya tekanan dari sana sini, gangguan. Kita kudu menjadi ikan yang hidup di tengah-tengah air laut. Walau air laut itu asin, tapi ikan tidak akan ikut menjadi asin. Kenapa? Ikan itu hidup. Beda dengan ikan yang mati. Dikasih garam dia jadi asin, dikasih gula dia jadi manis. Orang yang mati hatinya akan terombang-ambing, tidak punya iman dalam dirinya. Yang kedua, orang yang tidak akan rugi adalah wa'amilus shalihat, orang yang beramal soleh. Baik amal soleh itu hubungannya kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Hablum minallah baik, hablum minannas juga baik. Itulah orang-orang yang soleh,
Maka tidak dikatakan orang yang saleh itu orang yang rajin tahajud di tengah malam, dia duha di waktu siang, puasa Senin Kamis gak pernah ketinggalan. Sementara kepada orang tua dia suka menyakiti, sementara kepada tetangga dia sering menzolimi, sementara kepada sesamanya dia sering menggunjing, mengungkit-ungkit aib orang lain. Tidak dikatakan orang yang saleh seperti itu. Pun tidak dikatakan orang yang saleh kepada sahabat suka membantu kepada orang lain, pasti dia memperhatikan ada orang yatim piatu, dia santuni, orang kesusahan dia tolong. Sementara sholat tidak, puasa tidak dikatakan orang yang saleh. Orang yang saleh yang wa'amil salihat al-qa'imu bihukukillah wa hukukil iman, orang yang benar-benar menegakkan hak Allah juga hak hamba-hamba Allah, baik hubungan dia kepada Allah, baik hubungan dia kepada sesama manusia, kepada hamba-hamba Allah. Yang terakhir, orang yang akan bahagia dan tidak akan rugi, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling mewasiati dalam hak dan kesabaran. Kewajiban bagi kita ketika saat Allah titipkan ilmu kepada kita, balighu anni walau ayah, kata Rasul, sampaikan olehmu dari aku walaupun satu ayat. Ketika ada di antara kita yang tidak tahu akan satu kebaikan, kita saling mewasiati dalam hak kebaikan. Wa tawassaw bis sabr, kita saling menasihati dalam kesabaran. Mohon maaf, kita memberi nasihat bukan karena kita sudah benar. Kalau ukuran orang memberikan nasihat ukurannya karena sudah benar, mungkin dalam dunia tidak bakal ada orang yang mau memberikan nasihat. Kenapa? Boleh jadi zahir kita kelihatan orang, oh pakai kopiah, pakai sarung, pakai sorban, orang benar zahir, tapi batin. Maka mohon maaf, ukuran orang memberikan nasihat bukan ukuran karena kita sudah benar, tapi itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah titipkan satu ayat, Allah titipkan satu ilmu ke dalam diri kita, kita sembunyikan, kita tidak mau menasihati orang lain. La'anallahu katimal ilmi, Allah akan melaknat orang yang menyembunyikan ilmu. Itu makanya ruang lingkup kita, keluarga terdekat, ku anfusakum wa ahlikum nar. Nah, udah sholat belum? Istri kita udah sholat belum? Tetangga kita, yuk kita sholat. Jangan gitu, jangan suka menggunjing aib orang lain. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mohon maaf, dan saya juga masih belum benar sebenarnya, Mak. Tapi ini kewajiban kita. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hatta ustaz, hatta kiai, satu saat mungkin salah perlu dinasihati. Dan sepinter-pinter tukang cukur, satu saat rambutnya gondrong perlu tukang cukur yang lain. Maka oleh karena itu bersyukurlah bagi kita ketika ada sahabat kita, ada saudara kita, ada guru kita, ada teman kita yang memberikan nasihat kepada diri kita, berarti itu adalah ijabah dari doa kita selama ini ketika sholat. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus, jalan yang benar. Maka Allah utus boleh jadi sahabat kita, Allah utus guru kita, Allah utus orang tua kita, Allah utus anak kita, Allah utus tetangga kita, Allah utus sahabat kita untuk menunjukkan jalan yang lurus, jalan yang baik, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan marah, jangan kita emosi, karena ini adalah qabul, ijabah dari doa-doa kita selama ini. Ihdinas siratal mustaqim.
Maka yakin dan percayalah, ketika dada ini terbuka, hati ini terbuka untuk menerima nasihat dari siapapun yang memberikannya. Prinsip kita, undur makila wala tandur man qala. Pikirin apa yang diucapkan, jangan dipikirin, jangan dilihat siapa yang mengucapkan. Bahasa sederhana, kalau yang keluar dari bujur ayam telur, ambil. Tapi kalau yang keluar dari bujur bangsawan bau, jangan diambil. Kenapa? Bau, gak enak, gak maslahat buat diri kita. Kalau saat orang yang kasih nasihat kepada diri kita, walaupun dia budak sahaya, walaupun dia orang rendahan, dia tidak tamat SD sekalipun, tapi yang dia kasih kepada kita, yang dia nasihati kepada kita adalah sesuatu yang baik, kenapa tidak kita terima? Azas manfaat yang harus kita pakai. Yakin dan percayalah, hidup kita akan bahagia dari dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan dari yang tiga ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita tidak termasuk orang yang rugi, yang dikatakan dalam Al-Quran, innal insana lafi khusrin, manusia sesungguhnya dalam keadaan rugi. Na'udzubillah min dzalik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa sahabat-sahabat kami, ampuni dosa orang yang mencintai dan menyayangi kami, ampuni juga dosa orang yang membenci dan menzalimi kami, ampuni juga orang yang pernah kami zalimi. Wahai Zat yang menggenggam setiap rahasia, Engkau yang Maha tahu kesulitan dalam hidup kami, Engkau yang Maha tahu kebimbangan dalam jiwa kami, Engkau yang Maha tahu keresahan dan kegelisahan hidup kami. Ya Allah, jangan berikan kami cobaan yang tidak mampu kami untuk memikulnya. Ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikan kami hati yang ikhlas, semata-mata mengharapkan keridhaan-Mu. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan umur yang panjang kepada kami, agar supaya kami dapat menambah kebaikan-kebaikan di hadapan-Mu. Ya Allah, ya Rabb, izinkan mata ini senantiasa basah, meneteskan air mata takut padamu. Izinkan mata ini meneteskan air mata takut akan murka-Mu. Izinkan mata ini meneteskan air mata takut akan siksaan-Mu. Ya Allah, izinkan lidah ini basah mengagungkan asma-Mu. Izinkan telinga ini senantiasa terbuka menerima nasihat kebenaran dari-Mu. Izinkan ya Allah tangan ini ringan membantu hamba-hamba-Mu, dan izinkan kaki ini senantiasa melangkah di jalan-Mu. Ya Allah, jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni segala dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rabb, jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau izinkan kami untuk menjejakkan dua kaki kami di tanah suci Mekah dan Madinah, berziarah ke makam kekasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan jadikan setiap nikmat yang Kau limpahkan kepada kami membuat diri ini tambah jauh dari-Mu. Ya Allah, dekatkan hati ini senantiasa mengharapkan keridhaan-Mu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.